Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia, materi untuk kelas 12 Madrasah Aliyah. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, silakan Anda berdoa. Silakan. Amin. Terima kasih. Guru hebat, negara kuat. Pembelajaran kita masih lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Jika Anda belum melihat video penjelasan materi tentang materi sebelumnya, nanti silakan cek linknya di deskripsi ya. Insya Allah kita selalu sehat dan selalu terlindung serta selalu terjaga dari wabah virus corona. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga jangan berkerumunan. Paham ya? Menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Menganalisis kebahasaan, jadi kita mencari tahu bahasa-bahasa yang digunakan, baik kata, segi kalimat, atau bahasa secara umumnya yang digunakan oleh novel sejarah. Paham ya? Setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan novel sejarah. Pada bagian berikut, diperhatikan ya di layar Anda masing-masing. Menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah. Membaca novel sejarah tidak dapat dilepas dari bahasa yang digunakan. Seperti diketahui bersama bahwa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan emotif. Hal ini berbeda dengan bahasa ilmiah yang denotatif dan rasional. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat yang dikenal dengan konvensional. Agar tetap dipahami oleh pembacanya, penggunaan bahasa konotatif dan emotif diwujudkan pengarang dengan rekayasa bahasa dan menggunakan beragam gaya bahasa, pencitraan, dan beragam pengucapan atau style. Jadi dari beragam pengucapan atau style atau konotatif atau emotif ini bertujuan sebenarnya hanya untuk memperindah gaya bahasa atau gaya bahasa yang ada pada novel sejarah tersebut. Seorang pembaca menurut Theo harus memiliki kompetensi sastra, yakni keseluruhan konvensi yang memungkinkan pembaca dan pemahaman karya sastra. Konvensi ini memungkinkan munculnya prinsip bahwa setiap karya sastra pada dasarnya merupakan pengejawatan suatu sistem yang harus dikuasai oleh pembaca agar mampu memahami karya yang dibaca. Ya, benar ya. Pada waktu yang lalu, karya sastra itu dititik beratkan kepada orang-orang yang lebih memahami atau orang yang setidaknya mengetahui tentang dunia sastra itu sendiri. Karena bahasa-bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu bahasa yang berat, yang tidak mudah dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang tidak tahu tentang sastra. Akan tetapi, pada bergesernya tahun, berjalannya waktu, karya sastra itu sudah tidak lagi seperti hal yang demikian. Kenapa? Karena karya sastra itu diciptakan untuk dinikmati oleh setiap orang. Makanya bahasa dalam karya sastra makin lama dan makin kesini itu lebih lagi diperhalus agar mudah dimengerti dan dipahami oleh orang-orang umum ya, orang secara umum ya. Lanjutnya, konvensi ini bersifat
beraneka ragam, mulai dari bersifat umum sampai khusus, seperti konvensi yang membedakan teks sastra dari yang bukan sastra, prosa dan puisi, novel detektif, novel sejarah, dan novel fiksi ilmiah. Dan panutan gurindam sampai syair. Sifat ini ditambah lagi dengan konvensi sosial yang menggiringi gejala sastra dalam setiap masyarakat, seperti konvensi bahasa, konvensi budaya, dan konvensi sastra. Paham ya? Nanti sebentar akan saya beritahukan kepada Anda konotatif dan emotif itu seperti apa ya. Jadi bahasa konotatif dan emotif itu maksudnya seperti ini ya. Bahasa konotatif itu maksudnya dia kan biasanya konotatif dan denotatif. Konotatif itu bahasa yang mengandung bahasa kiasan atau yang lebih dikenal seperti yang memiliki bukan makna sebenarnya. Jadi dia hanya memplesetkan saja ya dari makna yang sebenarnya. Contoh seperti gadis yang mempunyai rambut keriting. Nah, setelah dia menggunakan bahasa konotatif, dia memplesetkan sedikit ya. Gadis itu berambut keriting. Itu bahasa yang sebenarnya atau denotatif ya. Gadis itu berambut keriting. Gadis itu setelah dikonotatifkan, gadis itu memiliki rambut yang bergelombang. Seperti itu ya. Jadi tanpa secara tidak langsung dia menyebut atau memberikan petunjuk ya, memberikan petunjuk secara tidak langsung bahwa gadis tersebut memiliki rambut yang keriting. Jadi keriting itu diganti dengan bergelombang. Paham ya? Itu bahasa konotatifnya. Bahasa denotatifnya keriting, bahasa konotatifnya bergelombang atau berombak. Seperti itu ya. Jadi konotatif ini merujuk kepada bahasa yang bukan makna sebenarnya. Paham ya? Sementara untuk emotif juga itu emosi ya, memiliki emosi atau perasaan. Jadi emotif ini lebih ditekankan kepada perasaan. Perasaan yang dimiliki oleh si pembaca atau emosi yang dimiliki si pembaca atau pendengar. Jadi ketika orang membaca atau mendengarkan kisah atau cerita ini, atau cerita yang baik novel sejarah ataupun novel-novel lainnya, maka perasaan yang dimiliki oleh si pembaca atau si pendengar, mereka seakan-akan mengalami hal yang demikian yang telah diceritakan dalam novel tersebut. Maksudnya seperti itu ya. Lanjut ya. Bahan novel sejarah adalah bahasa. Bahasa merupakan sistem tanda yang digunakan oleh masyarakat. Tanda itu bermakna dan disepakati oleh masyarakat. Jadi maksud di sini tanda itu lebih ke arah pengucapan atau bentuk dari bahasa itu sendiri. Contoh dalam bahasa Indonesia, bahasa yang disepakati oleh masyarakat seluruh wilayah Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu adalah bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Paham ya? Makanya sistem tanda ini merupakan sebuah identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Begitu juga dengan bahasa daerah kita, bahasa Mongondo, itu adalah sistem tanda yang melekat pada diri kita bahwa kita adalah orang Bolang Mongondo yang menggunakan bahasa Mongondo. Paham ya? Begitu juga dengan masyarakat Jawa. Menurut Tiu, di dalam sistem tanda itu tersedia perlengkapan konseptual. Konseptual ini maksudnya sesuai dengan pikiran ya, sesuai dengan pikiran atau dapat diterima sesuai dengan akal sehat mereka. Seperti itu ya. Yang sulit dihindari karena merupakan dasar pemahaman dunia nyata dan sekaligus merupakan dasar komunikasi
antara anggota masyarakat. Pada dasarnya, bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau perasaan yang ada pada manusia satu ke manusia yang lainnya, atau si A dan si B. Jadi untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus menggunakan bahasa. Nah, bahasa itu sendiri harusnya bahasa yang dimengerti dan dipahami oleh orang yang akan kita ajak komunikasi. Pada dasarnya juga bahasa bersifat mempengaruhi, ya. Pada dasarnya bahasa juga bersifat mempengaruhi orang lain yang bertujuan untuk mengikuti apa yang ia katakan. Seperti halnya memberikan sugesti, ya. Seperti hal tersebut, ya, memberikan sugesti. Lanjut, ya. Silakan kalian baca sampai dengan selesai dan jangan lupa ditulis, ya. Berikut adalah contoh, ya. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Lampau ini artinya sudah terjadi. Paham, ya? Makna lampau ini sudah terjadi atau seperti sudah dialami atau telah dialami. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gudang bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Berarti ini diceritakan bahwa si prajurit-prajurit itu yang telah diperintahkan mereka sudah selesai. Berarti sudah dilalui. Makanya di sini memiliki makna kata lampau atau makna kalimat lampau. Demikian juga hal contoh yang keduanya. Yang bagian B, ya. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Urutan waktu, konjungsi kronologis atau temporal. Konjungsi ini berfungsi sebagai kata hubung, ya. Kata hubung yang menghubungkan kalimat yang sebelum dan kalimat yang sesudahnya. Paham, ya? Kronologis ini kejadian, maksudnya seperti itu, ya. Jadi seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contohnya seperti kalimat berikut, ya. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Jadi ada kata setelah menggunakan kata konjungsi penghubung, ya. Paham, ya? Berikut juga seperti sama penjelasannya juga. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan kata kerja material. Jadi pada dasarnya kata kerja ini adalah kata yang menggambarkan sebuah aktivitas yang sedang dilakukan. Contoh, ibu sedang mencangkul. Kata kerjanya di situ adalah cangkul. Kenapa cangkul? Karena cangkul adalah sebuah aktivitas yang sedang dikerjakan oleh ibu. Paham, ya? Perhatikan contoh berikut. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpu. Emban tua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk sekedar kedaton dia, Wiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus. Dan seterusnya, ya. Silakan kalian membaca. Jadi di sini mengandung kata kerja material. Paham, ya? Untuk berikutnya contoh menggunakan banyak kata kerja yang menggunakan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Itu contoh-contoh katanya, ya. Menurut sang adipati, jadi kata di sini menurut di sini maksudnya adipati yang mengatakan tapi disampaikan oleh orang lain, seperti itu, ya. Jadi contohnya begini. Contohnya
eh, Pak Guru memanggil seorang siswa ya, seorang siswa kelas 12, dan Pak Guru mengatakan, katakan sama teman-temanmu dalam kelas bahwa 5 menit lagi Pak Guru akan masuk dan akan memeriksa tugas pertemuan kita pada sebelumnya. Nah, si siswa ini pergi ke kelasnya dan mengatakan, Pak Guru mengatakan 5 menit lagi akan masuk dan akan memeriksa tugas. Nah, dari situlah maksud dari kalimat tak langsung. Jadi, yang saya sampaikan kepada siswa yang tadi saya panggil itu kalimat langsung, karena kalimat yang disampaikan oleh saya sendiri. Sementara untuk kalimat yang disampaikan oleh siswa tadi ke teman-teman yang ada di kelas itu adalah contoh kalimat tidak langsung, karena disampaikan secara tidak langsung dan dia hanya berfungsi sebagai pengantar pesan untuk dari guru dan kepada temannya. Jadi perantara, paham ya? Berikut menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengatakan, menganggap. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Egon. Jadi sependapat dengan jalan pikiran ya, maksudnya di sini jalan pikiran ini ya, itu menggunakan kata kerja mental. Paham ya? Begitu juga dengan contoh kedua ya. Menggunakan banyak dialog. Maksudnya dialog sini percakapan ya. Jadi contoh ditandai dengan tanda petik 2. Mana surat itu? Dan seterusnya ya. Jangan lupa untuk penjelasan dari awal tadi sampai dengan ini untuk dicatat ya. Jika ada hal yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah sama pimpinan prajurit. Pimpinan dari satuan masing-masing, dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan berapa prajurit harus mengakui bahwa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda tetapi tidak dengan Pati Daha Gajah Mada yang memiliki wajah yang amat beku itu. Jadi di sini kata sifat ya, menggunakan kata-kata sifat. Ini jadi sini menggambarkan bahwa Gajah Mada memiliki wibawa ya, wibawa ini ya, memiliki sifat yang tegas. Tugas ini tidak usah, kita lewati saja ya. Berikut menjelaskan makna kias yang terdapat dalam cerita novel sejarah. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti diuraikan di atas, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kata atau frasa makna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Contoh, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya hanya ibu ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Kata terpukul di sini, terpukul hatinya, ini bukan berarti ada orang yang memukul hatinya ya, bukan seperti itu. Kan tetapi di sini ia merasa hatinya sakit hati seperti itu ya.
atau hal lainnya yang berkaitan dengan rasa sakit yang ada di hati. Tersinggung mungkin, atau sedih, seperti itu ya. Terus contoh yang kedua, terpukul hatinya, itu artinya sangat sedih ya. Itu ya. Tulang punggung, itu artinya sandaran, sumber kekuatan. Seperti dalam halnya keluarga, yang menjadi tulang punggung itu adalah ayah ya, bapak. Kenapa? Karena bapak adalah sandaran atau sumber kekuatan dari keluarga itu sendiri. Paham ya? Membeku, itu artinya diam saja. Paham ya? Hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan gemah ripa. Peribahasa gemah ripa Lojinawi berkerta tata raharja merupakan peribahasa Jawa yang artinya hidup makmur, aman, tentram. Silakan ditulis, dan ini juga sudah ada penjelasannya ya. Menjelaskan makna ungkapan yang terdapat pada kutipan novel sejarah berikut ini. Ia tahu benar Tholib Sungkar Az-Zubaid adalah kucing hitam di waktu malam dan burung merak di siang hari. Nah, jadi ini tugas ya, tugas untuk kalian. Silakan kalian menjelaskan maksud dari kucing hitam di waktu malam dan burung merak di siang hari. Caranya gak mudah ya, sangat gampang. Kalian cari dulu makna kucing hitam ini seperti apa dan makna dari burung merak ini seperti apa. Paham ya? Silakan kalian tulis tugas ini dan berikan penjelasan seperti contoh sebelumnya. Jadi yang diberikan huruf miring ini itu apa maknanya ya. Begitu juga seterusnya ya. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan ke materi C ini ya untuk pertemuan berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.